Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita di Sarang Ugdilillah bersama kami Dr. Fadlur Rahman membahas materi obstetri dan ginekologi, soal dan pembahasan. Nah, kali ini ada soal yang menarik dan sebagian daripada teman-teman kita banyak yang terkecoh dengan soal berikut. Inilah soalnya. Pertanyaannya, apakah diagnosa pada pasien tersebut? Pilihan A sampai dengan D itu adalah abortus, imminent, incipient, incomplete, complete, dan E yang sedikit beda yaitu mola hidatidosa. Maka kita baca terlebih dahulu soalnya. Nyonya B, 21 tahun, hamil pertama kali, G1P0A0 datang ke poliklinik kandungan untuk memeriksakan kehamilannya yang berusia 2 bulan. Pasien datang dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Pada pemeriksaan fisik teraba uterus 2 jari di atas simfisis. Pada VT pemeriksaan dalam, serviks terbuka dan teraba jaringan. Ukuran uterus sesuai dengan palpasi, darah positif. Diagnosa pasien adalah, nah di sini pada kasus ini sebagian besar bahkan teman-teman kita di sana banyak yang terkecoh dengan kasus seperti ini. Ayo kalau teman-teman mendiagnosa kasus seperti ini dengan diagnosa apa? Nah, di sini teman-teman sekalian terkecoh dengan kata-kata pada pemeriksaan VT, serviks terbuka dan teraba jaringan. Maka teman-teman sekalian kemungkinan bakal mendiagnosa ini adalah perdarahan yang diakibatkan oleh karena abortus. Mungkin teman-teman menduga adalah abortus incipient ataupun incomplete. Padahal kalau kita teliti lebih jauh lagi, diagnosanya bahkan justru bukan mengarah ke arah abortus. Kita lihat kata kuncinya. Nah, di sini ada wanita usia 21 tahun, G1P0, hamil pertama kali. Maka ketika hamil pertama kali memang rawan ketika hamil yang pertama untuk dapat terkena abortus ataupun mola. Rawan. Usianya 2 bulan. Kalau kita konversi usia 2 bulan menjadi minggu, karena kita biasa menggunakan minggu dalam obstetri, adalah kurang lebih 8 hingga 9 minggu. Nah, pasien datang dengan keluar perdarahan. Maka apabila ada pasien datang dengan keluar perdarahan dari jalan lahir, usia sebelum usia kehamilan 40 minggu, maka kita sebut dengan antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage, perdarahan sebelum melahirkan. Apalagi pada usia kehamilan baru-baru seperti 2 bulan. Antepartum hemorrhage. Diagnosa garis besarnya adalah antepartum hemorrhage. Namun pada pemeriksaan fisik teraba uterus 2 jari di atas simfisis. Kita telah belajar kemarin di mana posisi uterus 2 jari di atas simfisis menunjukkan bahwa pasien saat ini sudah berada dalam kehamilan kurang lebih 12 minggu. 12 minggu. 2 jari di atas simfisis adalah untuk kehamilan kurang lebih 12 minggu. Padahal pasien mengaku berusia kehamilannya 2 bulan atau 8 hingga 9 minggu. Jadi ada ketidaksesuaian antara usia kehamilan yang diakui oleh pasien yaitu 8 hingga 9 minggu dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu uterus teraba 2 jari di atas simfisis kurang lebih 12 minggu. 8 minggu berbanding dengan 12 minggu. Maka bisa kita asumsikan uterus pasien itu lebih besar daripada usia kehamilan yang seharusnya. Nah,
dari pilihan A sampai dengan E, uterus yang tidak sesuai dengan usia kehamilannya, bahkan lebih besar daripada usia kehamilannya, adalah menunjuk kepada kasus mola hidatidosa. Loh, tapi mola hidatidosa kok ada serviks terbuka dan teraba jaringan? Memang bisa. Pada kasus mola hidatidosa, serviks biasa terbuka, apalagi ketika kasus uterus sedang berkontraksi, maka serviks bisa saja terbuka untuk mengeluarkan daripada jaringan-jaringan trofoblas yang dikandungnya. Maka ketika diraba pasti teraba jaringan, karena itu bukan jaringan daripada janin, namun lebih kepada jaringan trofoblas. Mola hidatidosa kan hamil anggur seperti itu, maka lebih mengarah kepada mola hidatidosa. Kita bahas sedikit antepartum hemorrhage atau perdarahan sebelum melahirkan. Itu dibagi dua, yaitu usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan usia kehamilan lebih daripada 20 minggu. Usia kehamilan kurang dari 20 minggu itu ada 3 penyebab yang paling sering daripada perdarahannya. Perdarahan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, yaitu kita singkat dengan MAK. Nah, itu MAK. MAK ini MAK, MAK. MAK ini akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Sedangkan untuk hamil lebih dari 20 minggu terjadi perdarahan, maka itu ada 2 kasus yang paling sering, yaitu PS. PS ini adalah placenta previa dan solusio placenta. Perdarahan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu yang paling sering penyebabnya adalah 3, yaitu MAK, mola hidatidosa, abortus, dan kehamilan ektopik terganggu. Sedikit kita singgung tentang abortus. Abortus merupakan keluarnya hasil konsepsi, yaitu janin, pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Pada usia kurang 20 minggu tentunya berat badan janin kurang daripada 500 gram. Jadi ketika kurang daripada 20 minggu keluar hasil konsepsinya ada, maka itu kita diagnosa sebagai abortus. Keluhan daripada abortus sendiri biasanya adalah wanita usia 28 tahun misalnya, hamil anak pertama, datang dengan keluhan atau kita ubah soalnya, wanita usia 28 tahun datang dengan mengeluh terlambat haid. Nah, itu paling sering kasusnya, terlambat haid. Atau yang kedua, keluhannya adalah perdarahan pervaginam. Atau yang ketiga, mulas-mulas atau nyeri perut di bawah. Atau yang keempat, di soal bakal dibilang ada keluar jaringan atau massa dari kemaluan. Biasanya seperti hati ayam atau seperti itu, riwayat keluar jaringannya ada. Itu keluhan-keluhan utama yang khas pada kasus abortus. Abortus sendiri ada banyak pembagiannya, ada abortus iminen, insipient, incomplete, complete, ada misabortus, ada abortus septic. Ini semua pembagian daripada abortus. Sedangkan ada juga pembagian lainnya abortus yang diprovokasi atau yang disengaja untuk dilakukannya abortus. Kalau yang tadi yang 4 atau yang 6 kita sebutkan tadi itu merupakan abortus spontan. Sedangkan abortus provokatus yang sengaja dilakukan tindakan abortus. Ada 2 penyebabnya, abortus medicinalis atau criminalis. Medicinalis itu oleh karena adanya indikasi-indikasi medis yang mengharuskan pasien dilakukan abortus, atau abortus criminalis pada kasus-kasus kriminal. Nah, yang paling sering keluar di soal adalah 4, yaitu abortus yang spontan. Pengeluaran hasil konsepsi yang spontan, yaitu incipient, incomplete, imminent, dan complete. Bagaimana cara membedakannya? Sangat amat gampang. Supaya bisa membedakan ini, 2 patokan utama kita adalah ada atau tidaknya jaringan yang keluar daripada jalan lahir, daripada porsio cervix, ada tidak jaringan yang keluar. Yang kedua, porsionya terbuka atau tertutup. Jadi 2 patokannya. Ada tidaknya jaringan yang keluar, porsionya terbuka atau tertutup. Triknya kita lihat di sini. Sebelum kita masuk triknya, kita lihat satu-satu. Huruf ini in. Yang di bawah in. Yang di atas im.
Yang ini kom. Jadi insipient, incomplete, imminent, complete. Nah, triknya kita namakan dengan trik bibir. Trik bibir itu pada yang imminent atau complete, im atau kom, huruf M itu di mana posisi bibir kita bertemu, bibir atas dengan bibir bawah. Maka ketika bertemu itu kan bibir kita tidak terbuka. Ketika kita menyebut im atau kom itu posisi bibir tertutup. Maka pada kasus abortus imminent atau complete itu maka porsionya sedang dalam keadaan tertutup. Begitu juga dengan incipient atau incomplete, maka ketika kita menyebutkan huruf N, in, itu posisi bibir kita terbuka, maka porsionya juga terbuka, sangat amat gampang, seperti itu. Tinggal dilihat, ada tidak riwayat keluar jaringan. Kalau ada riwayat keluar jaringan, pilih yang ada riwayat keluar jaringan, kalau tidak, pilih yang tidak, seperti itu. Nah, mualah hidati dosa itu hamil anggur atau hamil palsu, karena jaringan trofoblast berkembang 2 kali lebih cepat. Dan ada juga pembagiannya, bisa dilihat di video-video sebelumnya yang kita upload tentang mualah hidati dosa. Ada mualah hidati dosa yang parsial, ada yang komplit, hingga tata laksananya ada kita bahas sebelumnya. Nah, khasnya uterusnya lebih besar daripada usia kehamilannya. Ini kata kunci yang paling penting daripada untuk mendiagnosa mualah hidati dosa. Uterus lebih besar dari usia kehamilan, sehingga tinggi fundus uteri pasti lebih daripada minggu yang seharusnya. Maka pilihan jawaban A, B, C, dan D semua tentang abortus. Abortus tidak pernah tinggi fundus uteri lebih daripada usia kehamilan. Maka pilihan jawabannya adalah mualah hidati dosa. Seperti itu. Sangat amat gampang pilihannya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang materi seputar obstetri dan ginekologi. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.